Shalom Alahin, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 28 Juni 2023. Saudaraku, mari kembali pagi hari yang cerah ini saudara, kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga kita awali pagi hari ini saudara dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 12. Dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan 18. Dan Injil Matius 7 ayat 15 sampai dengan 20. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Tentunya kita mengenal pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya saudara, kebiasaan tidak tanduk perilaku dan sifat anak tidak jauh berbeda dengan ayahnya. Kebiasaan tidak tanduk perilaku dan sifat anak seperti juga kebiasaan tidak tanduk perilaku dan sifat orang tuanya ini saudara sering kita jumpai. Pepatah ini mengingatkan kita para orang tua supaya kita dapat berhati-hati penuh bijaksana dalam melakukan segala sesuatu. Ingatlah, upayakanlah kita melakukan kebiasaan tidak tanduk perilaku dan sifat yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari di mata anak-anak maupun cucu kita. Apabila kita dapat melakukan segala sesuatu dengan baik dan bijak, maka anak-anak maupun cucu-cucu kita dapat meneladani segala kebiasaan, tindak tanduk, perilaku, sifat, dan perbuatan kita yang baik juga. Injil hari ini, Sang Baginda junjungan kita, Yesus Kristus mengingatkan kepada kita semua, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat 15. Waspadalah. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kita saudara. Mereka boleh jadi datang kepada kita dengan menyamar seperti domba. Mereka bisa datang ke rumah kita dengan berpura-pura menjadi domba yang ketakutan dipotong bulunya. Namun mereka sebenarnya adalah serigala buas, liar, ganas, keji, dan kejam. Mereka dapat menerkam kita dengan kejam dan menghancurkan iman kita kepada Kristus Tuhan kita. Diingatkan kembali oleh Tuhan kita, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Matius 7 ayat 16. Saudaraku, Tuhan mau mengajar kita semua bahwa melalui buah-buahnya kita mengenali mereka. Dari perbuatan, pengaruh, dan dampaknya kita mengetahui kejahatan mereka yang sebenarnya. Bahwa mereka adalah nabi-nabi palsu. Mereka adalah penyesat bagi mereka. Orang-orang percaya yang gampang goyah iman mereka. Melalui pengibadatannya ini saudara, Tuhan Yesus bertanya, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Kita tidak boleh menilai hanya dari penampilan luarnya saja saudara. Tapi kita perlu mengenal lebih dalam buah-buah apa yang telah dihasilkan. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik. Telah banyak yang tampil berlomba-lomba untuk maju menjadi bacalek, bakal calon legislatif, bacawaku, bakal calon wali kota, bacagub, bakal calon gubernur, dan tentunya RI 1. Saatnya mereka bersuara dengan lantang, penampilan yang menjanjikan serta mengumbar janji-janji mereka saudara. Ingat pesan Yesus Injil hari ini. Waspadalah, waspadalah.
Kita perlu waspada melihat semuanya itu, saudara. Kita perlu pelajari dan mengenal lebih dalam mereka semua yang ingin maju, saudara. Pemimpin yang baik akan menunjukkan rekam jejak sikap yang baik. Dan perlu diingatkan pula pesan Yesus. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 7 ayat 17 sampai dengan 19. Ini semua, saudara, bukan hanya untuk memilih pemimpin-pemimpin saja. Bukan hanya untuk memilih calon legislatif, saudara. Tapi juga untuk diri kita semua, saudara. Supaya kita pun dapat menghasilkan buah-buah yang baik dan manis, saudara. Sehingga kita semua dapat ditiru, diteladani oleh keturunan kita. Kenapa? Kita yang mengakui adalah anak-anak Bapa. Dan Bapa adalah baik, adalah kasih. Maka kita pun, saudara-saudaraku sekalian, hendaknya dapat serupa seperti Bapa kita di sorga. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Bahkan disampaikan di sini, saudara, hendaklah sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Perenungan hari ini mau mengajak kita semua merefleksi diri kita masing-masing sebagai anak-anak Bapa di sorga, saudara. Apa yang telah kita perbuat di dunia ini? Sudahkah kita menghasilkan buah-buah yang manis dan manis? Sudahkah kita sempurna seperti Bapa kita di sorga? Adakah kita mewariskannya buah-buah baik dan manis kepada anak cucu kita? Tuhan Yesus, biarlah roh penolong yang Engkau berikan memampukan kami untuk dapat menjadi anak-anak Bapa yang sempurna, menghasilkan buah-buah baik dan manis, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.